Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Zendri Pratama dengan NIM 082111333015 dari kelas Mekanika Fluida B1. Dan pada video kali ini, saya akan membahas soal nomor 2 UTS Mekanika Fluida. Persamaan pertama yang akan kita bahas yaitu persamaan Navier-Stokes. Oh, maaf. Persamaan Navier-Stokes itu eh, oh, maaf. Oke, bentar. Persamaan Navier-Stokes. Oke. Persamaan Navier-Stokes itu adalah bentuk diferensial. Ini adalah bentuk diferensial dari hukum 2 Newton. Dari hukum 2 Newton tentang gerakan. Yang mana gitu, hukum tersebut itu dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma F itu sama dengan double integral rho V dalam kurung V dot N dV dengan batas bawah CF ditambah do per do T triple integral rho V dV dengan batas bawah CV. Yang mana gitu? Sigma F ini menyatakan jumlah gaya-gaya eksternal yang bekerja pada volume kontrol. Sedangkan double integral ini menyatakan laju neto dari envelope momentum linear. Dan do per do T dengan double integral ini menyatakan laju waktu perubahan momentum linear di dalam volume kontrol. Dan di sini kita akan membahas satu persatu dari ketiga poin ini. Yang pertama itu terkait jumlah gaya-gaya eksternal. Jumlah gaya-gaya eksternal. Oke, saya input gambar dulu. Oke, dan dari gambar ini kita tuh dapat mengilustrasikan berbagai gaya yang bekerja pada volume kontrol. Dan dari gambar ini kita akan beroleh persamaan untuk penjumlahan gaya di arah sumbu X, Y, dan Z, yaitu sebagai berikut. Jadi penjumlahan gaya di dalam arah sumbu X itu dapat ditulis lin sigma Fx per A delta X, delta Y, delta Z dengan delta X, delta Y, delta Z itu mendekati 0 sama dengan do sigma XX per do X ditambah do tau YX per do Y ditambah do tau ZX per do Z ditambah rho GX. Begitu juga pada sumbu Y, yaitu ln sigma FY per delta X, delta Y, delta Z dengan delta X, delta Y, delta Z mendekati 0 itu sama dengan do tau XY per do Y per do X ya, do X ditambah do sigma YY
per do Y ditambah do tau ZY per do Z ditambah rho GY. Dan pada arah Z itu lim sigma FZ per delta X, delta Y, delta Z dengan delta X, delta Y, delta Z ini mendekati 0 sama dengan do tau XZ per do X ditambah do tau YZ per do Y ditambah do tau ZZ per do Z ditambah rho GZ. Seperti ini. Ini yang didapatkan. Oh, maaf. Oke. Ya. Kemudian, yang kedua, itu terkait dengan flux momentum. Flux momentum itu lewat volume kontrol. Oke, kita input gambar terlebih dahulu. Ini. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Yang mana dari gambar ini kita dapat dapatkan suatu persamaan dan dapat melakukan diferensiasi di ruas belah kanan sehingga nanti akan didapatkan lim double integral rho v dalam kurung v dot n dA per do X, do Y, do Z dengan do Y, do X, do Y, do Z ini mendekati 0 sama dengan V ini dalam kurung do per do V rho Vx ditambah do per do Y rho Vy ditambah do per do Z rho Vz tutup kurung ini nanti akan ditambah dengan rho dalam kurung Vx do V per do Y do X ditambah Vy do V per do X per do Y ditambah Vz do V per do Z untuk kurung seperti ini. Yang mana suku-suku di atas ini dapat disederhanakan dengan menggunakan dengan persamaan kontinuitas. Oke, jadi dapat disederhanakan menjadi do per do T ditambah do per do X rho Vx ini ditambah do per do Y rho Vy ditambah rho per do Z do per do Z rho Vz sama dengan 0. Dan setelah substitusi, setelah substitusi, maka akan didapatkan persamaan lim double integral rho V ini dalam kurung V dot n dA per delta X, delta Y, delta Z, di mana delta X, delta Y, delta Z ini itu mendekati 0 sama dengan
min V do min V do rho per do T itu ditambah rho dalam kurung Vx do V per do X ditambah Vy do V per do Y ditambah Vz do V per do Z. Tutup kurung. Dan yang ketiga, itu adalah, sini. Yang ketiga, itu adalah laju waktu. Laju waktu perubahan momentum di dalam volume kontrol. Oke, jadi yang dari dua tadi itu didapatkan ini ya. Tuh. Dan yang ketiga itu kita dapat dihitung secara langsung. Jadi laju waktu perubahan momentum di dalam volume kontrol ini dapat dihitung langsung. Yang mana lim do per do T ini ya, triple integral rho V dV per delta X, delta Y, delta Z dengan delta X, delta Y, delta Z itu mendekati 0 sama dengan do per do T rho V itu sama dengan juga rho do V per do T ditambah do rho per do T kali V. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, setelah kita mendapatkan tiga persamaan di atas, gitu ya kan, maka terlihat bahwa gaya-gaya itu dinyatakan dalam komponen-komponen. Sementara suku-suku laju perubahan momentum itu dinyatakan sebagai vektor. Dan bila suku-suku momentum dinyatakan sebagai komponen-komponen, maka akan kita dapatkan persamaan diferensial yang merupakan pernyataan hukum kedua Newton di dalam arah X, Y, dan Z. Jadi dapat kita tulis bahwa ini nanti ini ya, rho ini ya dalam kurung do Vx per do T ditambah Vx do Vx per do X ditambah Vy do Vx per do Y ditambah Vz do Vx per do Z. Tutup kurung. Itu akan sama, nggak cukup ya? Cukup. Itu akan sama dengan rho Gx ditambah do sigma Xx per do X ditambah do tau Yx per do Y ditambah do tau Zx per do Z. Begitu juga dengan yang arah Y, yaitu rho dalam kurung do Vy per do T ditambah Vx ya, ditambah Vx do Vy per do X ditambah Vy do Vy per do Y ditambah Vz do Vy per do Z itu sama dengan rho Gy ditambah do tau Xy per do X ditambah do sigma Jy per do Y ditambah do tau Zy per do Z. Begitu juga untuk yang arah Z, yaitu rho dalam kurung do Vz per do T itu ditambah Vx do Vz per do X ditambah Vy
do VZ per do Y ditambah VZ do VZ per do Z. Itu nanti sama dengan rho GZ ditambah do tau XZ per do X ditambah do tau YZ per do Y ditambah do sigma Z Z per do Z. Seperti ini. Yang mana bila notasi turunan, ya, notasi turunan substansial gitu kan digunakan, maka akan diperoleh gitu persamaan sebagai berikut, yang mana do dvx per dt, dt itu sama dengan rho gx ditambah do sigma xx per do x ditambah do tau yx per do y ditambah do tau zx per do z. Kemudian untuk yang sumbu y, rho dvy per dt itu sama dengan rho gy ditambah do tau xy per do y ditambah do sigma y per do y. Ini do x ya, maaf. Ditambah do tau zx per do z. Kemudian untuk sumbu yang Z itu maka rho dvz per dt itu sama dengan rho gz ditambah rho tau xz per do z per do x ditambah do tau yz per do y ditambah do sigma zz per do z. Gitu. Yang mana hukum ini itu berlaku untuk semua jenis fluida tanpa memperhatikan sifat hubungan tegangan laju dan tegangan. Dan jika hubungan viskositas Stokes itu digunakan untuk komponen-komponen tegangan, maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Jadi ini ada viskositas Stokes, ada viskositas Stokes. Nah, ini akan diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu rho dvx per dt, ingat, itu sama dengan rho gx dikurangi do p per do x dikurangi do per do x 2/3 mu divergensi V, ya, divergensi V ditambah nabla, ini divergensi dari mu do V per do T ya, per do X ya. Ditambah divergensi dari mu 16 Vx seperti ini. Kemudian untuk yang sumbu Y itu juga sama, rho dVy per dt sama dengan rho gy dikurangi delta P per delta Y ini dikali dikurangi do per do Y dikali 2/3 mu divergensi V ditambah divergensi mu do V per do X per do Y, per do Y ditambah divergensi mu lambda Vy. Kemudian untuk yang Z, maka rho dvz per dt itu sama dengan rho dz minus do p per do z dikurangi do per do z
2/3 mu divergensi V ditambah divergensi mu do V per do Y ditambah divergensi mu nabla VZ seperti ini. Dan persamaan-persamaan itu disebut sebagai persamaan Navier-Stokes gitu. Dan pada suatu aliran incompressible, ini pada aliran incompressible yang mana itu kan ya, divergensi dari V itu sama dengan 0. Oh, maaf, seperti ini. Yang mana divergensi dari V itu sama dengan 0. Maka akan diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu rho dVx per dt itu sama dengan rho gx dikurangi rho p per do x ditambah mu dalam kurung do kuadrat vx ini ya per do x kuadrat ditambah do kuadrat vx ini ya per do y kuadrat ditambah do kuadrat vx per do z kuadrat. Kemudian pada sumbu z itu juga didapat rho dv y per dt sama dengan rho dy dikurangi do p per do x ditambah mu dalam kurung do kuadrat vy per do x kuadrat ditambah do kuadrat vy per dy ditambah do kuadrat vy per dz kuadrat. Kemudian pada sumbu z itu akan diperoleh rho dv x per do x rho dvz itu sama dengan rho dvz per dt itu sama dengan rho gz dikurangi do p per do ini do y ini do y do z ditambah mu dalam kurung do kuadrat vz per do x kuadrat ditambah do kuadrat vz ini ya per do y kuadrat ditambah do kuadrat vz per do z kuadrat. Dan persamaan-persamaan ini itu jika dinyatakan dalam bentuk yang lebih ringkas, yaitu di dalam vektor tunggal, ini persamaan dalam vektor tunggal, maka akan diperoleh yaitu rho dv per dt itu sama dengan rho g dikurangi nabla p ditambah mu nabla kuadrat c. Yang mana ini itu disebut sebagai persamaan ini itu disebut sebagai persamaan dari Navier-Stokes. Dan jika aliran adalah invisit ya, di mana mu itu sama dengan 0, maka akan diperoleh rho dv per dt sama dengan rho g dikurangi nabla p. Yang mana persamaan itu dikenal sebagai persamaan Euler. Oke. Berikut penjelasan tentang persamaan Navier-Stokes dan untuk perumusan persamaan-persamaan lainnya akan dilanjutkan pada video selanjutnya.